Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Hidayah. Kami dari kelompok 5, izinkan kami memaparkan hasil diskusi kami yaitu mengenai anatomi sebuah kontrak. Di sini kontraknya yaitu perjanjian kerjasama. Oke, izinkan saya mengawali pemaparan pada kali ini. Oke, kita lihat lampiran contoh kontrak di sini. Surat perjanjian kerjasama itu merupakan judul karena mewakili isi dari keseluruhan kontrak tersebut gitu. Yang nomor para pihak yang bertanda tangan di bawah, yang nomor 1 dan 2 itu ada nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, serta alamat, merupakan komparasi para pihak karena kedua belah pihak yang telah setuju untuk melakukan kerjasama gitu. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 September 2022, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama merupakan sebab dan akibat karena masing-masing pihak telah sepakat itu merupakan sebab dan akibatnya, yaitu dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam 13 pasal sebagai berikut. Pasal pertama, ketentuan umum. Ayat pertama, kedua, dan ketiga merupakan objek perjanjian. Di sini membahas tentang modal, yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada pihak kedua. Yang ayat kedua itu pihak kedua selaku pengelola modal dari pihak pertama itu bertanggung jawab. Dan ayat yang ketiga yaitu pihak kedua menerima modal dalam bentuk uang dari pihak pertama yang diserahkan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani. Itu semua merupakan objek karena membahas terkait modal yang akan diserahkan. Untuk ayat keempat serta 5 itu merupakan hak dan kewajiban para pihak atau klausa spesifik karena di ayat 4 memuat pihak pertama akan mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha, itu merupakan hak dari pihak pertama. Serta ayat kelima itu masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, itu merupakan kewajiban. Dilanjut ke pasal kedua yaitu modal usaha. Itu merupakan klausa transaksional karena di dalam pasal 2 itu memuat ayat-ayat yang terkait membahas tentang transaksi gitu, terkait transaksi, yang mana di ayat pertama itu sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 1 itu sebesar 800 juta rupiah. Serta ayat kedua itu memuat nomor rekening Bank BNI Cabang Sleman. Itu merupakan transaksi-transaksi yang akan digunakan untuk kerjasama tersebut gitu. Baik, saya Aisyah Maudy Rahmah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pasal 3, keuntungan. Pada pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 termasuk dalam klausula spesifik, karena pada ayat 1 menjelaskan bahwa keuntungan usaha adalah keuntungan bersih atau net profit yang diperoleh dari kegiatan usaha atau cash profit. Lalu pada ayat 2, di sini terdapat bahwa menjelaskan bahwa persentase keuntungan usaha untuk pihak pertama yaitu sebesar 30% dari net profit. Lalu pasal 3 ayat 3 dan ayat 4-nya termasuk dalam klausula transaksional karena di sini menjelaskan bahwa profit tersebut akan dibayarkan oleh pihak pertama maksimal tanggal 5 tiap bulannya. Lalu pada ayat 4 menjelaskan bahwa profit tersebut dapat disampaikan melalui transfer rekening antar bank atau dapat berupa pemberian cash secara langsung kepada pihak kedua. Lalu ada pasal 4, kerugian. Pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 ini termasuk hak dan kewajiban para pihak atau klausula spesifik. Karena pada ayat 1 ini dijelaskan bahwa jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan di luar kesalahan pihak kedua, maka kedua belah pihak akan menanggung kerugian tersebut. Lalu pada ayat kedua ini, jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan atas kelalaian pihak kedua, maka pihak pertama berhak mendapatkan pengembalian modal secara utuh. Lalu pasal 5 yaitu masa berlaku. Pada ayat 1 dan ayat 2-nya ini
termasuk ke dalam klausula transaksional. Ayat 1-nya menjelaskan bahwa masa berlaku kontrak ini adalah 12 bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani. Lalu pada ayat 2, berdasarkan kesepakatan para pihak, kontrak dapat diperpanjang atau ditambah nilai pokok investasinya yang akan diatur dalam kontrak baru atau addendum kontrak. Lalu pada pasal 6, jaminan. Pada ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2-nya ini termasuk ke dalam hak dan kewajiban para pihak atau klausula spesifik. Karena di sini pihak kedua memberikan sertifikat hak milik berupa sebidang tanah hak milik yang terletak di Desa Suramadu itu untuk jaminannya. Lalu ayat kedua ini ada menjelaskan bahwa pihak pertama wajib mengembalikan sertifikat yang menjadi jaminan sebagaimana yang disebutkan ayat 1 kepada pihak kedua yang disebutkan ayat 1 kepada pihak kedua setelah pihak kedua ini mengembalikan modal usaha. Lalu pasal 7 yaitu saksasi termasuk ke dalam komparasi kuasa. Karena di sini para saksi diberikan kuasa untuk menangani atau menjadi saksi jika kontrak ini atau perjanjian ini terjadinya sengketa. Selanjutnya, saya Finalisana akan melanjutkan presentasi anatomi kontrak pada pasal ke-7 yaitu saksi-saksi. Saksi kedua ada Naila binti Ardianto dan Hampuroko Adi. Itu termasuk pada komparasi kuasa. Anatomi komparasi kuasa. Karena dia adalah saksi yang menyaksikan dari adanya perjanjian kontrak ini. Selanjutnya pasal 8 sanksi bagi hasil pihak pertama. Pada poin 1, apabila pihak pertama tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 3 selama 3 hari berturut-turut, maka pihak kedua pada tanggal 8 di tiap bulannya berhak untuk menagih profit yang menjadi hak pihak kedua kepada pihak pertama. Yang kedua, poin kedua ada apabila pihak pertama sampai dengan 8 hari sejak ditagih oleh pihak kedua masih belum bisa memberikan profit yang dimaksud, maka pihak pertama wajib mengembalikan uang pokok investasi yaitu sebesar 800 juta rupiah pada hari tersebut ditambah dengan profit bulanan yang berlangsung. Apabila sampai pada hari tersebut uang pokok investasi tidak atau belum dikembalikan dan profit belum diberikan, maka pihak pertama dikenakan uang paksa atau duangsong sebesar 10 juta rupiah per hari. Akibat dari keterlambatan ini, maka kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban pihak pertama dibayarkan. Itu masuk pada anatomi klausula antisipatif. Karena klausula antisipatif adalah anatomi yang berisi tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya atau selama masih berlakunya kontrak tersebut. Selanjutnya ada pasal 9, pengembalian modal usaha. Pihak pertama berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada pihak kedua sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat 1 pada tanggal 28 September 2022. Apabila sampai pada tanggal tersebut modal usaha belum dikembalikan, maka pihak pertama dikenakan uang paksa atau duangsong sebesar 10 juta rupiah per hari dan kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban pihak pertama dibayarkan. Pasal 9 masuk kepada anatomi kontrak, hak dan kewajiban para pihak atau klausula spesifik karena berisi hal-hal khusus sesuai dengan karakteristik jenis perikatan. Selanjutnya pada pasal 10 ada penalti. Penalti ini di poin pertama ada selama masa kontrak pihak pertama maupun pihak kedua tidak dapat merubah atau membatalkan atau memutus kontrak ini secara sepihak kecuali ada kesepakatan bersama yang diatur dalam addendum kontrak.
penarikan uang pokok investasi baik sebagai sebagian atau seluruhnya sebelum habis masa berlaku kontrak ini, maka pihak pertama mengenakan biaya penalti yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Itu masuk pada penalti komparasi para pihak. Yang terakhir, yang ke-11 ada pasal ahli waris. Apabila ahli waris pada poin pertama itu berisi apabila pihak pertama sebagai pengelola investasi dalam masa kontrak mengalami halangan berupa halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau mengelola usaha ini. Selanjutnya pada pasal ke-11 ada pasal ahli waris yang poin pertama berisi apabila pihak pertama sebagai pengelola investasi dalam masa kontrak mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau mengelola usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk secara tertulis berdasarkan kesepakatan ahli waris pihak pertama. Itu masuk pada komparasi kuasa. Karena komparasi kuasa di sini adalah ahli waris secara tertulis yang akan menggantikan atau melanjutkan kontrak perjanjian ini. Ya, saya Muhammad Bahtiar akan melanjutkan materi berikutnya. Pada pasal 12 termasuk klausula antisipatif, karena jika ada hal-hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam kontrak ini akan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan dan jiwa dari perikatan atau kontrak ini dan dituangkan secara tertulis dalam adendum kontrak yang akan menjadi satu kesatuan pada kontrak ini. Selanjutnya, pasal 13 pada paragraf pertama termasuk klausula antisipatif karena terdapat kalimat segala akibat yang berkaitan dengan kontrak, maka para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum atau domisili yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman. Pada paragraf kedua termasuk penutup akta karena terdapat kalimat demikian kontrak ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal kontrak ini. Pada bagian akhir termasuk tanda tangan. Para pihak dan saksi menandatangani kontrak tersebut. Berikut hasil analisis kami yang telah dijabarkan oleh masing-masing anggota. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.